Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Daihatsu Ayla generasi terbaru, tentu Anda semua sudah banyak yang menunggu-nunggu kehadiran dari mobil ini. Dia berubah secara menyeluruh, mulai dari eksterior, interior, bahkan basicnya saja, platform saja berubah, dan juga mesin yang ada di dalamnya. Kemudian juga tentu fitur yang ada di dalamnya juga semuanya baru. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa mesin yang diusung, kemudian platform, dan juga bagaimana rasa berkendara pertama dari Ayla generasi terbaru ini? Ikuti terus videonya. Oke, meski dia masih masuk ke dalam segmen low cost green car, tapi jika melihat perubahan pada Ayla generasi terbaru atau generasi kedua ini, tampaknya dia sedikit naik kelas dibandingkan generasi terdahulunya. Nah, sebagai catatan, Ayla generasi terdahulu itu diluncurkan pada tahun 2013 pertama kalinya. Kemudian ada facelift di tahun 2017, kemudian di tahun 2020 ada facelift lagi, dan yang ini benar-benar full model change alias perubahan generasi. Jadi ini terhitung merupakan generasi kedua. Kemudian untuk harganya, Ayla ini memiliki harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Varian termurahnya 1000 M dengan transmisi manual itu dijual dengan harga 134 juta rupiah, sedangkan untuk varian teratasnya itu masih berada di bawah 200 juta rupiah. Lebih tepatnya 189,9 juta rupiah. Oke, kita kupas satu persatu apa yang menjadi kelengkapan dari Ayla versi tertinggi ini. Yang pertama adalah lampu utama. Dia sudah menggunakan LED dan desainnya juga jauh lebih modern dibandingkan generasi terdahulu. Kemudian dia juga dilengkapi dengan daytime running light, dan yang paling menarik di mobil ini di varian tertinggi yaitu ini nih. Penggunaan aksen hitam di bagian grill, kemudian di bagian bawah, di frame-nya daytime running light juga berwarna hitam, dan aksen karbon di bagian bawah bumpernya ini. Sehingga secara keseluruhan mobil ini terlihat sporty dan juga dinamis. Jadi cocok sekali untuk Anda misalkan pengguna mobil baru dan masih keluarga muda, rasanya nafasnya itu cocok menggunakan mobil ini. Yang membuatnya benar-benar membedakan dibanding Ayla generasi terdahulu adalah garis bodi yang ada di mobil ini yang diusung di generasi terbaru ini. Yang pertama, misalkan ini, garis atap bagian depannya ini dia terlihat lebih aerodinamis. Kemudian dia juga lebih kekar dibandingkan generasi terdahulu berkat ini, penggunaan wheel arch yang ditarik dari bagian sini nih. Nah, terlihat kan dia lebih bulky, lebih maskulin dibandingkan pendahulunya. Kemudian kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti velg, dia menggunakan ring 14 yang dibalut dengan ban 175/65, dan kelengkapan lainnya untuk spion dia sudah menggunakan electric auto mirror. Kemudian nih, dia sudah menggunakan smart keyless entry untuk varian tertingginya. Secara dimensi pun dia juga cukup berbeda signifikan dibandingkan pendahulunya. Seperti panjang, dia lebih panjang 100 mm, kemudian wheelbase dia juga lebih panjang 70 mm, yang tentunya berguna untuk ruang akomodasi, ruang kabin yang lebih luas, serta tentu akan menambah kenyamanan suspensinya, dan bandingan suspensi pasti akan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu. Nanti kita akan tes saat sesi berkendaranya. Untuk mesinnya dia baru, tentu teknologi juga baru, berkapasitas 1200 cc, 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 89 PS serta torsi 112 Nm. Lantas tidak hanya mesinnya saja yang baru, tetapi transmisi dia juga kini menggunakan transmisi otomatis DCVT yang tentunya akan lebih halus jika dibandingkan transmisi konvensional biasa. Selain itu juga PT Astra Daihatsu Motor mengklaim bahwa penggunaan mesin ini 3 silinder ini dia lebih torkful karakternya, kemudian mencapai peak power lebih mudah, dan tentunya akan lebih irit bahan bakar dibandingkan versi lawas. Kemudian Ayla juga hadir dengan versi mesin 1000 cc 3 silinder berkode 1 KRFV, itu ada di tipe 1000 DMT dan juga di tipe X. Ini dia bagian belakang dari Ayla generasi terbaru. Memang terkesan sedikit naik kelas, terkesan tidak seperti mobil yang entry level lagi. Nah, ini bagian lampu belakangnya, dia menggunakan lampu halogen. Kemudian
Ini menjadi ciri khas dari Daihatsu Elegance terbaru. Kemudian untuk bumpernya dia desainnya seperti ini. Lekukan-lekukan ini memang secara keseluruhan bumper serta body kit yang ada di mobil ini terlihat sporty. Kemudian kaca tidak ada elemen pemanas, tapi memang di Indonesia itu rasanya tidak terlalu butuh lah komponen elemen pemanas, lebih perlu ini sebenarnya wiper. Nah, untuk membuka bagasinya sekarang lebih mudah karena diletakkan di bagian sini. Ya. Jadi membukanya itu terasa lebih gampang dan mobil ini juga dilengkapi dengan kamera parkir yang dicitrakan lewat head unitnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini bisa lihat kapasitas bagasinya ini ternyata dia menjadi city car yang terluas di kelasnya karena volumenya itu mencapai 265 liter, bahkan mengalahkan salah satu pesaingnya yaitu Honda Brio yang memiliki kapasitas bagasi 233 liter. Sebelumnya Brio itu yang memegang city car dengan bagasi terbesar. Kemudian kita lihat bagian bawahnya. Nah, menariknya meski dia kapasitas bagasi terbesar, namun ban serep ini masih menggunakan ban serep tipe full size. Kemudian ketika Anda membawa barang yang besar dan terasa kurang spacey, Anda bisa melipat jok baris keduanya seperti ini dan wah, tersedia ruang yang sangat luas untuk sebuah city car. Dan ini dia bagian baris kedua dari all new Ayla, dan bisa dilihat ini rasanya benar-benar improve sekali soal kelegaan kabinnya karena memang dia memanjang 100 mm serta lebar juga dia dimensinya lebih lebar 65 mm dibandingkan pendahulunya. Jadi selain dia legroomnya terasa cukup luas, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 170 cm dan ini masih sangat luas. Kemudian untuk headroom dia masih terasa mumpuni untuk orang dewasa yang berada di belakang. Tapi tidak hanya itu, tidak sekedar legroom dan headroomnya saja. Ini bisa dilihat bagian belakangnya ini terasa lebih lebar dibandingkan pendahulunya karena dia lebih lebar 65 mm. Jadi rasanya itu untuk menampung 3 orang dewasa di belakangnya itu rasanya akan lebih nyaman dibandingkan Ayla generasi terdahulu. Kemudian di bagian tengah ini masih ada channel, ya wajar karena mobil ini merupakan mobil berpenggerak mesin bensin. Jadi dia masih harus ada pipa knalpot yang berada di bagian sini nih. Tapi rasanya tidak cukup mengganggu sih. Ini masih cukup enak gitu, cukup fleksibel, nggak mengganggu kaki ketika Anda berpindah misalnya ke kiri gitu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depannya. Oke, ini dia ruang kabin dari Ayla Full Model Change 2023 dan bisa dilihat memang secara desain, secara keseluruhan itu dia tampil lebih atraktif dibandingkan Ayla pendahulunya yang memang kesannya itu tidak terlalu modern. Ya kelasnya lebih entry level lah kalau si pendahulunya ini. Ini lebih dewasa gitu untuk Ayla generasi terbaru ini. Kemudian ini dashboardnya ini dia justru sekilas dia tampak mirip dengan beberapa model Daihatsu lainnya yang justru lebih mahal, seperti misalkan di Daihatsu Rocky dan juga di Daihatsu Xenia, tapi tidak sepenuhnya sama gitu. Kemudian instrumen cluster dia juga lebih menarik. Masih analog, tapi dia ada multi information display-nya yang cukup informatis, ada odometer, trip A, trip B, current fuel consumption, average fuel consumption, dan juga range. Kemudian head unit ini desainnya seperti mobil-mobil kekinian ya, memang dia sudah touchscreen tentunya, tapi dia seperti ini. Kemudian dia ada fitur pengingat tanggal ganjil dan genap. Jadi ketika Anda mengendarai mobil ini, Anda akan tidak masuk ke jalan yang salah karena sudah diingetin oleh head unit ini. Kemudian kerennya lagi dia dilengkapi dengan fitur konektivitas kekinian juga, yaitu Apple CarPlay dan juga Android Auto. AC sudah menggunakan digital. Di sini ada soket 12 volt untuk pengisian daya dan ini kompartemen penyimpanan cukup banyak ya di bagian sini. Ini kapasitasnya cukup besar. Kemudian ada dua buah cup holder. Lalu karena mobil ini sudah dilengkapi dengan smart keyless entry, tentu dia dilengkapi dengan fitur engine start stop. Nah, pengaturan setir untuk pertama kalinya Ayla hadir dengan pengaturan setir secara tilt. Memang belum teleskopik, tapi rasanya ini masih enak untuk posisi berkendaranya, bahkan dia jauh lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya. Untuk jok dia bisa diatur secara maju mundur. Kemudian sebagai kelengkapan lain, nah ini dia ada traction control, bisa dimatikan dan dinyalakan. Lantas ada beberapa detail di mobil ini yang membuatnya itu Ayla seperti naik kelas.
Yang pertama adalah tuas transmisinya. Jika di versi terdahulu, Ayla itu benar-benar tuas transmisi yang besi dan tidak ada unsur pemanisnya, kini di generasi terbaru dia hadir dibalut dengan kulit seperti ini dan shift knob seperti ini. Ini mirip dengan model-model Daihatsu yang lebih mahal justru ya. Di Daihatsu Rocky juga seperti ini modelnya. Kemudian ada satu lagi, jika sebelumnya Ayla itu lampu kabin itu diletakkan di bagian sini. Jadi ketika Anda menyalakan rasanya agak gelap gitu untuk melihat bagian belakang. Jadi tidak menerangi seutuhnya, kini diletakkan di bagian tengah. Jadi bisa menerangi sepenuhnya ruangan dengan lebih baik dibandingkan pendahulunya. Dan ada fitur keselamatan tambahan di mobil ini yaitu Hill Start Assist. Jadi ketika Anda menanjak dan posisi kendaraan berhenti, itu tidak perlu khawatir kendaraan akan mundur karena akan dijaga oleh si fitur Hill Start Assist tersebut. Selain Anda bisa melihat Ayla generasi terbaru ini dipamerkan di booth Daihatsu, Anda juga bisa mengetes mobil ini di GJAW 2023, tepatnya di test drive area yang berada di JCC. Oke, maka dari itu kita langsung saja tes. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di area test drive dari Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 dan merasakan bagaimana impresi berkendara pertama dari Ayla generasi terbaru ini. Well, rasanya itu memang dia membaik gitu, jauh lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya. Dia terasa lebih premium. Padahal ini sebuah mobil LCGC. Kemudian tentu yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah bagaimana getaran mesinnya. Ya, karena perlu diakui Ayla dari 4 silinder itu tidak ada lagi di generasi terbaru, digantikan semua dengan 3 silinder. Nah, yang paling terasa adalah ketika berhenti seperti ini nih. Keadaan stasioner itu getaran paling terasa. Nah, tapi saya bisa menjawab di mobil ini, kalau Anda pernah naik Daihatsu Rocky, itu kan mesinnya sama ya, WAVE 1200 cc 3 silinder. Nah, rasanya itu getarannya dia paling minim di kelasnya. Jadi dengan 3 silinder yang ada di Indonesia ini rasanya paling baik gitu. Tidak terlalu bergetar, dia lebih halus dibanding yang lain. Nah, di samping itu juga mesin 1200 cc 3 silinder ini dia tentu menawarkan beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan mesin 4 silinder lawas. Yang pertama adalah torsi yang lebih melimpah terasanya. Dia torsi memang terasa lebih instan gitu dibandingkan mesin 4 silinder, sehingga untuk mendapatkan power teratas dari mobil ini, peak powernya itu rasanya lebih mudah dan tentu akan berimbas kepada konsumsi bahan bakar yang baik. Nah, Daihatsu juga mengklaim bahwa konsumsi bahan bakar Daihatsu Ayla dengan mesin 3 silinder ini akan lebih baik dibandingkan mesin 4 silinder. Belum lagi digabungkan dengan transmisi terbaru dari Daihatsu yaitu DCVT yang halus dan juga well perform ya. Well perform yang maksud adalah dia halus dan ketika diajak berakselerasi dia akan memberikan performa yang baik. Suspensinya tentu ini membaik. Seperti ini memang tidak terlalu di kecepatan tinggi, dia 30 km per jam, tapi rasanya body roller itu lebih minim dibandingkan generasi lawas. Kemudian untuk bandingan suspensi ini juga lebih empuk, lebih baik rasanya, lebih teredam dengan sempurna dibandingkan generasi lawas. Nah, tentu karena sistem suspensi dirubah penuh, dirubah secara menyeluruh. Kemudian platformnya juga baru, dia menggunakan platform terbaru Daihatsu New Global Architecture atau DNGA plus. Wheelbase mobil ini bertambah karena umumnya mobil yang bertambah panjang wheelbase itu biasanya dia akan lebih baik karakter bandingan suspensinya, pengendaliannya akan lebih baik jika dibandingkan versi wheelbase yang lebih pendek. Jadi ya itu, selain dia mesinnya enak, mesinnya torqueful, konsumsi bahan bakarnya diklaim irit, suspensinya juga terasa jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Nah, saya akan buktikan bagaimana kinerja dari transmisi CVT plus mesin 3 silindernya ini. Nih, saya masuk ke mode sport dan saya gas. Tuh. Ketika Anda menekan pedal gas penuh dan di mode sport, dia akan menyaut gitu tenaganya secara instan. Torsi juga terasa cukup melimpah di RPM rendah.
Kemudian transmisi CVT-nya ketika Anda menekan bagasi penuh, seperti saya sebutkan juga sebelumnya, itu terasa effortless. Dan ketika Anda berkendara seperti ini, itu rasanya tidak ada gejala-gejala yang mengganggu gitu, seperti gugup atau sebagainya. Jadi ini transmisi di CVT pada Daihatsu ini works well lah secara keseluruhan. Mantap. Kemudian ada satu lagi kelebihan yang dimiliki Daihatsu Ayla generasi terbaru ini, yaitu radius putarnya. Dan mobil ini diklaim dia radius putarnya lebih kecil dibandingkan pesaing utamanya, yaitu Honda Brio, karena dia memiliki radius putar 4,4 meter. Nah, seperti ini. Huhuy, patah sekali ini beloknya. Coba kita tes sekali lagi ya. Bener-bener radius putar itu sangat kecil. Jadi rasanya ini city car itu memang diwajibkan memiliki radius putar yang kecil karena dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan ya khususnya. Jadi apalagi di Jakarta yang memiliki jalan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan negara lain, rasanya Daihatsu Ayla ini paling pas menjadi city car yang Anda pilih. Karena ya itu kecil sekali radius putarnya. Oke, sebagai kesimpulan, Daihatsu Ayla generasi terbaru ini berubah secara signifikan mulai dari model, mesin, akomodasi, fitur pun dia mengalami perubahan yang signifikan sehingga kami merasa bahwa Ayla generasi terbaru ini benar-benar naik kelas dibandingkan versi terdahulu. Memang tidak bisa dipungkiri dia mendapatkan kenaikan harga jika dibandingkan pendahulunya, namun kami merasa bahwa apa yang ada di mobil ini dengan harga itu sebanding dengan apa yang Anda dapatkan. Sehingga Ayla generasi terbaru ini seolah melengkapi semua puzzle kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi begitulah hasil first impression dan first drive dari Ayla generasi terbaru 2023 ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.